Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresti Rahayu dengan NIM 1916040082 dari program studi akuntansi syariah C, mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Baiklah, di sini saya akan mereview materi dari bab 1 sampai bab 5 sebagai ujian tengah semester mata kuliah sistem pengendalian manajemen oleh Ibu Nur Kemalasari SEMM. Baiklah, saya akan mereview materi bab pertama, yaitu sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan suatu proses atau cara yang digunakan untuk memotivasi dan memberikan semangat kepada orang-orang yang melaksanakan tugasnya demi kepentingan atau tujuan utama dari perusahaan. Sedangkan sistem pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memastikan perilaku dan keputusan yang diambil apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen ini memiliki fungsi utama, yaitu bagaimana manajer dapat mempengaruhi perilaku karyawannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Ada 3 penyebab masalah pengendalian manajemen. Yang pertama, kurangnya pengarahan. Yang kedua, kurangnya motivasi. Dan yang ketiga, keterbatasan individu. Yang pertama, kurangnya pengarahan. Kinerja karyawan yang kurang maksimal dapat terjadi apabila mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan. Manajer yang kurang memberikan arahan kepada karyawannya tentang apa yang akan dilakukan atau bertindak dengan baik, ini akan menjadi masalah dalam pengendalian manajemen. Sebagai seorang manajer yang baik atau pimpinan yang baik, hendaknya mampu mempengaruhi atau menggerakkan perilaku karyawannya dalam bekerja agar mendorong karyawan untuk terus berkembang dan termotivasi, yang mana nantinya tujuan dari perusahaan ini akan tercapai. Masalah yang kedua yaitu kurangnya motivasi. Tanpa adanya motivasi, karyawan tidak akan merasa bersemangat, bergairah, serta ikhlas dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan juga karyawan akan mudah putus asa bila mengalami kegagalan. Seorang manajer dapat membangun motivasi kerja dengan membangun lingkungan kerja yang menyenangkan atau memberikan bonus, insentif, jalan-jalan, ataupun reward atas hasil yang telah dicapai oleh karyawannya. Masalah pengendalian manajemen yang ketiga yaitu keterbatasan individu. Ini terjadi ketika karyawan yang telah diberikan pengarahan dan yang telah diberikan motivasi tetapi tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, yang mana ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pengalaman, kurangnya pelatihan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki karyawan dalam menghadapi masalah yang baru. Dengan adanya sistem pengendalian manajemen, karyawan diharapkan mampu beradaptasi dengan masalah yang baru. Karena jika tidak mampu beradaptasi, maka nantinya akan menjadi hambatan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan utama dari perusahaan itu sendiri. Ada 3 kegagalan dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, kerugian finansial yang besar. Yang kedua, rusaknya reputasi. Dan yang ketiga, kegagalan bagi organisasi. Yang pertama, kerugian finansial yang cukup besar. Maksudnya di sini ialah hilangnya uang dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya yaitu ketika kita hendak melakukan investasi, maka kita harus menganalisis terlebih dahulu laporan keuangannya atau menganalisis resiko yang akan terjadi ke depannya. Jika kita tidak memahami risikonya seperti apa, maka ini akan menimbulkan kerugian finansial nantinya. Yang kedua, rusaknya reputasi.
Rusaknya reputasi perusahaan dapat terjadi apabila manajemen perusahaan tidak dapat mengendalikan suatu perusahaan. Contohnya perusahaan yang menjual sepatu dengan kondisi yang defect atau lecet. Ini nantinya akan menimbulkan penilaian buruk dari konsumen terhadap perusahaan. Maka akan menyebabkan reputasi perusahaan memburuk. Bisa juga dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang kurang baik. Ini akan membuat reputasi perusahaan menjadi rusak. Yang ketiga yaitu kegagalan bagi organisasi. Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan telah mengalami kerugian finansial yang cukup besar dan juga reputasi dari perusahaan telah rusak. Untuk menghindari kegagalan, ada 4 cara yang dilakukan oleh manajemen agar masalah pengendalian yang terjadi dapat diatasi. Yang pertama, dengan menghilangkan aktivitas. Yang kedua, otomatisasi. Yang ketiga, sentralisasi. Yang keempat, pembagian risiko. Yang pertama, menghilangkan aktivitas. Maksudnya yaitu hal-hal yang dapat dibagikan kepada pihak eksternal agar biaya yang cukup besar itu dapat dibagikan. Contohnya kerjasama proyek besar atau subkontrak. Ini bertujuan untuk mengurangi dana besar seperti perusahaan jasa marga. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan lisensi ataupun divestasi. Lisensi sendiri merupakan pemberian izin atas penggunaan nama brand suatu produk, sedangkan divestasi yaitu melepaskan nilai suatu aset pada perusahaan atau menjual aset untuk menyelamatkan perusahaan. Yang kedua yaitu otomatisasi. Otomatisasi merupakan peralihan dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Ini merupakan cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh manusia. Contohnya seperti penggunaan alat kesehatan di suatu rumah sakit. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi sendiri ialah pengambilan keputusan yang diambil oleh pimpinan puncak atau top manager. Contohnya, pada suatu toko grosir HP, maka yang mengambil keputusan di sana ialah pemilik toko grosir HP tersebut. 4. Pembagian risiko. Pembagian risiko maksudnya yaitu cara yang diambil perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan risiko yang cukup besar. Contohnya perusahaan menggunakan asuransi. Asuransi ini akan membantu perusahaan apabila terjadi hal-hal di luar dugaan atau hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Selanjutnya, saya akan mereview materi bab 2 dan bab 3 yaitu tentang bentuk-bentuk sistem pengendalian manajemen. Bentuk sistem pengendalian manajemen ada 4. Yang pertama, pengendalian hasil. Yang kedua, pengendalian tindakan. Yang ketiga, pengendalian personel. Dan yang keempat, pengendalian budaya. Yang pertama, pengendalian hasil. Pengendalian hasil merupakan bagaimana manajemen memastikan hasil kinerja karyawannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Bentuk-bentuk dasar dari pengendalian hasil ini ada 4. Yang pertama, dimensi kinerja. Yang kedua, pengukuran kinerja. Yang ketiga, pengaturan target kinerja. Dan yang keempat, pemberian imbalan. Bentuk yang pertama yaitu dimensi kinerja. Dimensi kinerja merupakan suatu proses atau hal-hal yang menjadi faktor pendukung tercapainya suatu kinerja. Contohnya, atasan yang komunikatif. Atasan yang komunikatif ini menjadi faktor pendukung tercapainya suatu kinerja oleh karyawan. Yang kedua, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai tolak ukur kinerja dalam suatu perusahaan. Contohnya dalam bidang keuangan, tolak ukurnya adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dalam bidang non-keuangan dengan tercapainya pangsa pasar, perkembangan dan pertumbuhan karyawan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengaturan target kinerja. Maksudnya di sini ialah bagaimana
target yang telah ditetapkan oleh perusahaan dapat kita capai. Contohnya, seorang promotor Oppo atau sales yang telah diberikan target oleh perusahaan dalam 1 hari untuk menjual produknya. Yang keempat, pemberian imbalan. Pemberian imbalan ini diberikan terhadap kinerja yang telah kita lakukan. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Seorang promotor Oppo apabila telah mencapai target penjualannya, maka ia akan diberikan bonus oleh manajernya, baik itu dalam bentuk uang atau promosi, jabatan, jalan-jalan, insentif, atau lain sebagainya. Bentuk sistem pengendalian manajemen yang kedua adalah pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan merupakan bagaimana manajer memastikan bahwa kinerja atau tindakan karyawannya menguntungkan atau merugikan perusahaan. Bentuk-bentuk dasar pengendalian tindakan ini ada 4. Yang pertama, pembatasan perilaku. Yang kedua, penilaian pratindakan. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan. Yang keempat, redundansi. Yang pertama, pembatasan perilaku. Maksudnya ialah ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan atau tindakan-tindakan yang menjadi pembatas dalam berperilaku dan bertindak demi mencapai tujuan perusahaan. Contohnya, di bandara internasional terdapatnya alat pendeteksi. Sebelum penumpang melakukan penerbangan, dicek terlebih dahulu apakah ada hal yang mencurigakan atau tidak. Hal ini bertujuan agar penerbangan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Yang kedua, penilaian pratindakan. Maksudnya ialah bagaimana manajer menilai tindakan yang dilakukan oleh karyawannya dan bagaimana manajer memastikan keputusan yang diambilnya sudah tepat. Yang ketiga, yaitu akuntabilitas tindakan. Maksudnya ialah bagaimana seorang karyawan mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya. Contohnya, setiap karyawan harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, redundansi. Maksudnya ialah bagaimana manajer menyediakan lebih banyak karyawan atau peralatan atau mesin atau konsumsi dan lain sebagainya. Bentuk sistem pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian personel. Maksudnya ialah bagaimana karyawan memastikan untuk memotivasi atau menyemangati dirinya sendiri agar dapat berkontribusi terbaik bagi perusahaan. Bentuk dasar pengendalian personel ini ada 3. Yang pertama, seleksi dan penempatan. Yang kedua, pelatihan. Dan yang ketiga, desain pekerjaan atau resourcing. Yang pertama, seleksi dan penempatan. Maksudnya, untuk memastikan seseorang bekerja sesuai dengan kemampuannya. Hal ini bertujuan agar perusahaan tidak salah dalam menempatkan karyawannya. Contohnya, dalam menyeleksi, manajemen sumber daya manusia harus memilih karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan menempatkan karyawan tersebut pada tempatnya. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan digunakan untuk memotivasi karyawannya agar mempunyai semangat kerja yang baru. Contohnya dengan diadakan suatu pelatihan. Yang ketiga, desain pekerjaan dan researching. Dengan diadakannya desain pekerjaan dan researching akan membuat karyawannya bisa menyelesaikan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Bentuk sistem pengendalian yang keempat adalah pengendalian budaya. Pengendalian budaya adalah bagaimana manajer memastikan bahwa kebudayaan yang ada di dalam perusahaan sampai ke karyawannya dan telah diimplementasikan. Bentuk dasar pengendalian budaya ada 5. Yang pertama, kode etik. Yang kedua, imbalan kelompok. Yang ketiga, transfer antar perusahaan. Yang keempat, pengaturan fisik dan sosial. Dan yang kelima, tone at the top. Yang pertama, kode etik. Kode etik merupakan hal-hal yang menjadi tolok ukur perusahaan agar karyawan bertindak sesuai dengan budaya perusahaan. Contohnya, bersikap jujur, berpakaian,
dan menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua, imbalan kelompok. Imbalan kelompok merupakan feedback yang kita dapatkan setelah menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, bonus, promosi jabatan, jalan-jalan, insentif, dan lain sebagainya. Yang ketiga, transfer antar perusahaan, yaitu bagaimana manajer memastikan bahwa kebudayaan perusahaan sampai kepada orang-orang tertentu. Yang keempat, pengaturan fisik dan sosial merupakan batasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga karyawannya agar tetap aman dan nyaman. Yang kelima, tone at the top merupakan bagaimana manajer harus konsisten dalam bersikap, berperilaku, bertindak agar menjadi contoh yang baik bagi karyawannya sesuai dengan budaya perusahaan. Kenapa pengendalian itu penting dalam perusahaan? Karena dengan adanya pengendalian, manajer dapat mengetahui apakah tujuan perusahaan telah tercapai dan juga dapat memberikan informasi serta feedback sehingga manajer merasa yakin dalam pemberdayaan karyawan. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview materi bab 4, yaitu mengenai ketatnya sistem pengendalian manajemen. A. Pengertian. Maksudnya ialah bagaimana seorang manajer itu memperhatikan bahwa sistem pengendalian manajemen yang sudah ada dalam perusahaannya dapat terjalan dan terlaksana dengan baik. Ketatnya sistem pengendalian manajemen ini tentunya setingkat lebih tinggi dari sistem pengendalian manajemen. Wujud ketatnya sistem pengendalian manajemen ini yaitu dengan melihat bagaimana kinerja karyawan apakah sudah efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen yang baik adalah sistem pengendalian yang mampu meningkatkan probabilitas perusahaan dan mampu mengoptimalkan risiko yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Yang pertama, ketatnya sistem pengendalian manajemen pada pengendalian hasil. Pengendalian hasil merupakan bagaimana manajemen memastikan hasil kinerja karyawan apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan atau belum. Bentuk ketatnya sistem pengendalian hasil contohnya dalam perusahaan elektronik Vivo atau Oppo. Para promotor diberikan target oleh manajer untuk menjual suatu barang. Apabila promotor sudah mencapai target yang diberikan, maka perusahaan akan memberikan bonus. Jadi, manajer harus mengukur kinerja dari para karyawannya agar mengetahui apakah sudah produktif dan berkontribusi baik terhadap perusahaan. Yang kedua, ketatnya sistem pengendalian tindakan. Pengendalian tindakan yaitu bagaimana manajemen memastikan tindakan atau pekerjaan atau kinerja karyawan merugikan atau menguntungkan perusahaan. Bentuk ketatnya pengendalian tindakan yaitu pada akuntabilitas tindakan dengan meminta karyawan mempertanggungjawabkan hasil kinerja yang sudah dilakukan dengan memberikan laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga, ketatnya sistem pengendalian personel, yaitu bagaimana karyawan memastikan dirinya apakah sudah bekerja sesuai SOP yang diterapkan oleh perusahaan. Bentuk pengendaliannya yaitu dengan diadakannya pelatihan yang mana akan menumbuhkan semangat baru pada karyawan dalam bekerja. Bentuk ketatnya sistem pengendalian personal ini yaitu dengan diadakannya ujian setelah pelatihan. Apakah karyawan yang diberikan pelatihan memahami dengan baik pelatihan yang diberikan. Yang keempat, ketatnya sistem pengendalian budaya. Maksudnya yaitu bagaimana manajemen memastikan bahwa budaya perusahaan sudah dijalankan dengan baik oleh karyawannya. Contoh pengendalian budaya adalah kode etik yang menjadi tolak ukur perusahaan agar pekerja bertindak sesuai budaya perusahaan. Contohnya dalam berpakaian.
Wujud ketatnya sistem pengendalian budaya yaitu apabila setelah sehabis waktu bekerja, sebaiknya karyawan mengganti seragam kantornya dengan seragam biasa. Dan apabila karyawan tersebut melanggar, maka akan diberikan sanksi. Materi selanjutnya yaitu materi bab 5 mengenai biaya sistem pengendalian. Biaya sistem pengendalian ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung sendiri yaitu biaya yang langsung berkaitan dengan aktivitas pengendalian. Ada 4 bentuk sistem pengendalian, yaitu pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian personel, dan pengendalian budaya. Yang pertama, pada pengendalian hasil, biaya langsung yang dikeluarkan untuk aktivitas pengendalian hasil, contohnya seperti biaya yang dikeluarkan untuk memberikan insentif, reward, bonus, dan jalan-jalan kepada karyawan. Yang kedua yaitu pengendalian tindakan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas yang berkaitan langsung dengan aktivitas pengendalian tindakan. Contohnya seperti biaya atas penggunaan CCTV yang digunakan untuk pembatasan perilaku karyawan. Yang ketiga yaitu pengendalian personel, yaitu biaya yang langsung dikeluarkan untuk kegiatan pengendalian personel. Contohnya yaitu pemberian pelatihan. Yang keempat, pengendalian budaya, yaitu biaya langsung yang berkenaan dengan aktivitas pengendalian budaya. Contohnya seperti feedback yang diberikan kepada karyawan atas imbalan kelompok, seperti bonus, jalan-jalan, insentif, ataupun reward lainnya. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang muncul karena efek dari 4 macam bentuk sistem pengendalian manajemen. Biaya tidak langsung terdiri dari 4, yaitu perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. A. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dapat terjadi apabila adanya karyawan yang tidak menerima hasil dari keputusan pengendalian. Contohnya seseorang yang cemburu terhadap orang lain yang diberikan reward oleh perusahaan. B. Gamesmanship. Gamesmanship merupakan tindakan yang dilakukan oleh karyawan dengan bekerja sesuai dengan indikator kinerja tetapi tidak menghasilkan nilai ekonomis. Artinya karyawan tersebut telah bekerja sesuai dengan job deskripsi yang ada, tetapi ia belum memberikan manfaat terhadap perusahaan. Gamesmanship sendiri ada 2 bentuk. Yang pertama penciptaan slack, yang kedua manipulasi data. Penciptaan slack merupakan penggunaan sumber daya secara berlebihan dan tidak pada tempatnya. Contohnya seorang karyawan yang menggunakan peralatan kantor seperti mesin printer yang digunakan secara terus-menerus untuk kepentingan pribadi. Di sini nantinya akan menimbulkan biaya reparasi yang mana untuk memperbaiki mesin printer apabila terjadi kerusakan. Yang kedua, manipulasi data atau data error. Contohnya seperti pemalsuan data atau data yang dimanipulatif dengan tingkat laba yang cukup tinggi. Ini akan menimbulkan biaya tidak langsung atas aktivitas tersebut untuk kedepannya. C. Penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan terjadi apabila seorang karyawan yang memiliki banyak pekerjaan namun ia menunda pekerjaannya. Ini dapat membuat perusahaan mengeluarkan biaya lagi agar pekerjaannya itu dapat terselesaikan. D. Perilaku negatif, yaitu perilaku yang memiliki dampak buruk terhadap perusahaan. Contohnya tindakan korupsi.